Halo Sobat Edukes, selamat datang di podcast edukatif yang penuh inspiratif dan pastinya seru banget buat kamu para pembelajar aktif dan kreatif. Saya Bunga Udipasa dan kamu lagi dengerin Edukes. Oke, hari ini kita akan ngobrolin topik yang relate banget nih dengan kehidupan sehari-hari, terutama buat kamu, para Gen Z yang suka bikin konten, main sosmed, atau sekedar berbahasa dengan gaya khas zaman sekarang. Karena tema kita hari ini adalah bahasa dan generasi Gen Z menjembatani kreativitas demi masa depan. Oke, hari ini aku nggak sendirian karena aku ditemani oleh narasumber, itu ada Manda dan Topi. Selamat siang Manda dan Topi. Siang Kak. Gimana kabar kalian nih? Oke dulu ya, aku akhir-akhir ini baik banget sih. Justru bisa dibilang aku lagi semangat-semangatnya banget karena aku sedang berkegiatan yang positif akhir-akhir ini Kak. Apa tuh? Aku lagi ngajar bahasa Prancis di DKR, ngajar musik juga. Terus kegiatan-kegiatan dari Duta Bahasa juga akhir-akhir ini seru banget deh. Banyak kegiatan ya dari Duta Bahasanya. Benar, dan itu semua positif banget dan bermanfaat dan berdampak baik sih buat aku kegiatannya. Gimana kalau topiknya? Aku juga lagi baik banget Kak, benar-benar baik dan nggak pernah lebih baik di bulan ini kurasa. Karena tugasku semua selesai, kegiatan sudah nggak ada yang perlu dikerjakan lagi, jadi tinggal menunggu UAS terus gitu. Iya, moodnya lagi bagus-bagusnya lah sekarang. Karena lagi udah masanya libur juga ya sebenarnya. Kalau kami emang telat liburnya. Iya, mereka masih UAS kan. Bukan telat sih, memang jadwalnya nggak sama aja. Nah, Memang antara telat dan ini ya beda-beda tipis sebenarnya. Iya. telat dikit, Telat dikit. Oke, 2 minggu lah. Habis ini mau liburan nih ya Kak ya? Libur ke rumah. Libur tidur di rumah juga enak sih. Aku juga pengen nih. Kamu. Mahal sih itu, mahal. Oke, aku boleh tanya-tanya sebelumnya lebih dalam nih tentang kebahasaan kita saat ini. Boleh banget. Yang pertama aku mau nanya topik dulu ya. Boleh. Sebenarnya aku mau nanya tentang bahasa dan identitas Gen Z. Nah, sebelumnya kita pasti udah dekat banget dengan Gen Z. Kita Gen Z, teman-teman kita Gen Z, kita banyak menemui Gen Z di sekitar kita kan. Nah, kalau bicara tentang Gen Z itu sendiri, kita pasti berpikir kalau itu generasi yang ekspresif dan kreatif kan. Lalu di tengah kreativitas itu gimana sih menurut topik sendiri hubungan antara bahasa dan identitas mereka dalam berbahasa Indonesia? Menurutku ini pertanyaan yang relevan banget ya Kak, karena kalau kita ngomong soal Gen Z itu identik banget dengan yang namanya ekspresif, kemudian kreatif dan lain sebagainya. Nah, kalau mau direlevansikan dengan identitas, ya identitasnya adalah bahasa itu sendiri. Karena kalau kita mau berbicara tentang ekspresi, hal paling mudah untuk berekspresi adalah berbahasa. Nah, kalau kita ngomongin soal Gen Z, kita kaji dulu nih secara sosiologis ya. Gen Z tuh apa aja sih ciri-cirinya, terus apa aja sih yang perlu diekspresikan dari seorang Gen Z? Kita katakanlah generasi kita. Nah, Gen Z itu ekspresif bukan cuma di ekspresi emosi-emosi yang positif aja Kak. Aku sendiri ngerasain ketika aku berada di emosi-emosi yang negatif seperti nggak mood, kemudian marah, sedih, kesel, itu semua ekspresiku keluar lewat bahasa. Mungkin bahasa kita yang dikurangi, bahasa bukan sekedar bahasa lisan saja ya, maksudku termasuk ke bahasa tubuh, kemudian ke bahasa-bahasa yang lain yang bisa kita ekspresikan. Nah, balik lagi ke pertanyaannya, gimana cara bahasa ini mengekspresikan atau merepresentasikan jati diri Gen Z? Nah, kalau kita lihat sekarang Gen Z itu adalah generasi-generasi yang tidak bisa dibatasi. Kalau kita bicara soal bahasa, tentu harus ada batasan. Kalau kita mengacu kepada bahasa Indonesia yang baik dan benar, apa batasannya? Itu kaidah bahasa Indonesia. Jadi sendiri itu nggak terlalu berpatokan dengan kaidah bahasa Indonesia kayak kita lakukan sehari-hari. Bahasa kita yang nggak mengacu ke kaidah bahasa Indonesia, kemudian campur-campur kode asing dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau kita mau mengatakan itu salah secara kaidah ya mungkin salah. Tapi kalau kita mengacu ke bahasa Indonesia yang baik, itu adalah cara yang baik dari Gen Z untuk mengekspresikan diri mereka. Jadi itu adalah lahan ekspresi mereka. Bahasa-bahasa yang tidak baku, bahasa-bahasa yang terkesannya terlalu santai, kemudian bahasa-bahasa yang nggak sesuai dengan kaidah. Tapi balik lagi, itu ekspresi Gen Z, itu adalah identitas Gen Z sebagai seseorang yang ekspresif.
sebagai seseorang yang tidak mau dikekang dan seseorang yang mau bebas berekspresi. Nah, itu adalah identitas mereka. Lalu bagaimana dengan Gen Z yang suka mencampur-campurkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing atau bahkan ada singkatan-singkatan unik baru kan? Istilah asing. Kayak ada YTTA atau YGY itu pasti sering dengar kan? Generasi Z banget itu, benar. Nah kalau menurut Manda, ini tuh termasuk bentuk inovasi dalam berekspresi yang tadi dijelaskan oleh Taufik, atau justru malah jadi ada tantangan tersendiri untuk kita Gen Z, untuk kita teman-teman kita sekitaran ini? Campur kode ya kak ya, maksudnya mencampur-campur istilah asing itu menarik banget sih, karena kebetulan krida aku pas tahap finalis duta bahasa itu ngebahas tentang ini kak. Krida aku ngebahas tentang penggunaan bahasa dua atau lebih bahasa gitu ya, itu kita nyebutnya itu campur kode kak. Campur kode itu jadi penggunaan dua atau lebih bahasa atau ragam bahasa di satu di satu ujaran atau satu kalimat, tapi nggak berpindah konteksnya. Misalkan kayak contoh kalimatnya tuh misalkan kita meeting aja deh biar lebih to the point, atau enggak sebelum buat PowerPoint kita jelasin dulu di materinya apa. Nah, itu kan campur-campur ya bahasanya ya kan, ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Indonesianya, itu campur kode. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari sisi itu sebenarnya unik karena menunjukkan kalau generasi muda sama Gen Z ini mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman ya kan, karena bahasa-bahasa istilah asing itu kan terus terbaru ya, kayak misalkan FOMO dan lain-lain. Tapi sebenarnya menurut aku itu tantangan juga sih kak, karena bagaimanapun juga generasi muda itu 10 tahun atau berapa tahun ke depan itu yang bakal jadi perwajahan Indonesia. Terus kalau bukan dari generasi muda yang mengutamakan bahasa Indonesia, itu siapa lagi? Mungkin buat aku generasi muda tuh harus coba menggunakan bahasa Indonesia dulu sih yang baik dan benar, terutama padanan kata ya. Mungkin teman-teman generasi muda itu banyak yang belum tahu istilah-istilah asing itu punya padanan kata kak. Padanan kata itu jadi misalkan istilah asing bahasa Inggris atau apapun itu, kita tuh punya ternyata bahasa Indonesianya. Apa itu contohnya? Contohnya misalkan kita anak kuliah sering banget ya buat PowerPoint ya kayak. Nah, bahasa Indonesia itu punya padanan katanya, yaitu salindia kak. Tapi jarang ya Jarang, iya benar. Misalkan apa yang kita lakuin sekarang ini kan podcast nih ya, kita lagi ngedengerin podcast ya. Nah, aku tuh di krida aku menemukan data kalau podcast itu dipakai ribuan kali kak. Semua orang pasti ngomongnya podcast, ayo kita dengerin podcast dan segala macam. Tapi podcast itu punya padanan katanya, yaitu siniar kak. Dan itu dipakai cuma segelintir orang tuh, mungkin nggak ada yang tahu mungkin ya. Beberapa orang mungkin tahu, cuman beberapa orang nggak tahu ternyata podcast itu punya bahasa Indonesianya, yaitu siniar. Dan itu yang aku angkat di krida aku itu sih. Aku pengen generasi muda tuh coba mau mengenal padanan kata dalam bahasa Indonesia itu sih. Soalnya padanan kata itu juga nggak kalah kerennya sih dari istilah asing menurut aku. Jadi tugas Dubas ini juga selain jadi tugas Dubas itu sendiri itu selain menjelaskan tentang fungsi dari bahasa Indonesia itu sendiri, tapi memperkenalkan juga ekspresi-ekspresi baru dari yang seharusnya padanan-padanan di bahasa Indonesia gitu ya. Benar, kita tuh lebih ke perwajahan ya kak ya, gimana sebenarnya generasi yang berbahasa Indonesia benar itu seperti apa, itu sebenarnya kita juga mengajak teman-teman juga kalau bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar seperti apa gitu sih. Terus kalau itu, lalu kalau untuk kebakuan, sebenarnya kebakuan kan ada konteks formal dan informal juga kan. Nah, kalau dari penggunaan Gen Z itu sendiri kebanyakan menggunakan bahasa yang non baku. Benar. Nah, apalagi di medsos kan gaya bahasanya cenderung bebas, tidak terkendali. Nah, kalau dari Manda sendiri itu bagaimana cara menyikapi hal ini? Bahasa baku dan bahasa gaul ya kayak sebenarnya bahasa yang gaul sekarang itu sebenarnya oke banget, dan aku melihatnya itu bukan jadi masalah sih ya. Gak masalah kok berbahasa yang masih gaul-gaul zaman sekarang itu gak apa-apa. Dan menurut aku ngomong bahasa baku itu bukan hal yang kuno juga sih. Teman-teman itu mungkin harus jadi prihatin tuh bahasa baku itu ya teman-teman, karena bahasa baku itu sekarang udah jarang banget orang-orang yang ngerti bahasa baku yang sesuai dengan kaidahnya bahasa Indonesia kayak SPOK seperti apa. Itu kan biasanya anak-anak tuh nyampur-nyampur ya. Gak apa-apa, tetap boleh banget berbahasa yang
zaman sekarang tuh nggak apa-apa, tapi teman-teman juga harus peduli, harus tahu juga sebenarnya bahasa baku dalam bahasa Indonesia itu seperti apa itu juga gitu sih. Kira-kira tambahan dari Kak Taufik gimana? Ya benar sih kalau ada tadi bahasa itu nggak bisa nggak bisa dibatasi ya. Karena balik lagi bahasa adalah kesepakatan bersama. Kalau kita sepakat ini adalah sebuah teko nih, siapa yang bisa melarang kita menyebut ini teko? Kita katakanlah Gen Z kan, Gen Z. Semua Gen Z sedang memegang tata kebahasaan katakan. Mereka sepakat mau menyebut ini teko. Sekarang siapa yang bisa melarang mereka menyebut ini teko dan harus menyebut ini kap? Kan nggak bisa. Jadi kita nggak bisa mematok peraturan untuk memaksa seseorang berbahasa yang seperti ini dan seperti itu. Tapi kembali lagi ketika sudah masuk ke forum formal, ada yang namanya kaidah bahasa Indonesia. Nah, kaidah bahasa Indonesia itu harus diikuti. Seperti bahasa-bahasa campur kode itu kan sebenarnya dilarang. Tapi memang beberapa sudah dinormalisasi, kayak ketika kita menjadi pewara menyebut pewara itu sendiri dengan MC, Master of Ceremony. Padahal itu campur kode yang dalam kaidah bahasa Indonesia sendiri tidak dibenarkan. Dan Master of Ceremony itu juga sebenarnya punya padanan katanya, dan mungkin kalau generasi muda dari kita sendiri mau coba menggunakan padanan kata yang dalam bahasa Indonesia itu dari istilah-istilah asing itu harus dimulai dari sekarang sih, cari-cari tahu gitu. Berarti kita harus bisa menjaga jati diri kita juga ya dalam berbahasa Indonesia. Nah, kalau menurut aku mau nanya lagi untuk topik. Nah, tadi kan kita bahas gimana sih cara kita menjaga bahasa Indonesianya. Aku ingin bertanya lebih dalam tentang bagaimana caranya kita menjaga jati diri bahasa Indonesia tanpa harus membatasi kreativitas Gen Z dalam berbahasa. Karena kan tahu sendiri Gen Z itu seperti yang tadi dibilang nggak bisa diatur karena bahasa itu ekspresif banget ya. Ya, juga. Nah, kalau menurut topik ini Sebenarnya masih relevan dengan pertanyaan yang pertama tadi ya, karena kembali lagi bahasa itu tidak bisa dikekang. Kalau kita bicara soal Gen Z dengan kreativitasnya, kayak kadang-kadang aneh nggak sih kalau kita ngomong kita dalam forum yang non formal nih, terus aku nanya nih ke Manda, Manda apa yang sedang kamu lakukan? Itu kan agak terlalu kaku kan kalau kita dalam forum non formal. Nah, menurutku kalau kita memaksa Gen Z untuk kamu harus selalu pakai bahasa yang benar, harus selalu pakai bahasa yang baku, itu justru mengekang kreativitas mereka. Karena komunikasi itu adalah jembatan ekspresi. Kreativitas juga itu manifestasi dari ekspresi juga manifestasi dari kreativitas kan. Jadi ketika kita pengen membebaskan kreativitas seorang Gen Z atau seorang pemuda, itu kita tidak boleh membatasi bahasa mereka. Tapi sebagai duta bahasa, salah satu beban moral yang kami tanggung adalah memperkenalkan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi ketika ada mereka yang berbicara di forum formal nih mengatakan bahwa ini adalah PPT, kita tidak boleh memaksa mereka. Kamu nggak boleh lo nyebut ini PPT, ini bertentangan dengan kaidah bahasa Indonesia. Itu menurutku membatasi ruang ekspresi mereka. Tapi yang harus kita lakukan adalah memperkenalkan ke mereka. Dalam bahasa Indonesia padanan katanya ada loh, ini disebut salidia, katakanlah seperti itu. Supaya banyak dipakai anak muda zaman sekarang iya, juga ya. Jadi karena anak-anak muda zaman sekarang itu ada istilah yang namanya FOMO kan, fear of missing out. Jadi sedikit tren yang membuat orang-orang tertarik itu bisa jadi social currency kalau dalam bahasa asing tidak akan berdampak. Jadi hal-hal kecil itu bisa saja berdampak dan besar kemungkinannya berdampak. Jadi menurutku jangan takut untuk berekspresi dan jangan takut untuk memperkenalkan, karena dengan gerakan kecil dari kita itu bisa berdampak besar suatu hari. Berarti sebenarnya kalau dari topik itu melihat banyak potensi ya dari Gen Z sendiri. Jadi menurut kamu peran apa yang bisa dimainkan Gen Z dalam menjaga bahkan mengembangkan bahasa Indonesia itu sendiri? Bagus, ini pertanyaan yang pernah saya tanya ke salah satu pemateri kita ya, Kak Indra ya. Iya, Kak Indra Bulani. Ujung-ujungnya saya jawab sendiri karena nggak ditunjuk. Waktu tanya jawab terbatas banget waktu itu. Oh iya, terbatas banget ya pertanyaannya. Aku tanya di luar, akhirnya jawabannya bagus tapi menurutku bisa aku sempurnakan. Jadi begini Kak, peran Gen Z sekarang tuh akan ekspresif banget asli. Ekspresif banget. Bahasa yang kita pakai itu liar, katakanlah seperti itu ya, liar. Ada yang ngomong maaf
ya, anjir, anjay. Nah sebenarnya anjir dan anjay itu nggak ada padanan katanya kan di bahasa Indonesia. Ketika kita membatasi mereka untuk kamu nggak boleh ngomong anjay, mereka bakal ngeganti kata anjay itu dengan apa? Bingung. Nah jadi beberapa bahasa itu daripada dilarang sebenarnya itu bisa jadi kata serapan ke bahasa Indonesia kan. Sebelum kita ke contoh, kita ini dulu ya, hipotesisnya bahasa Indonesia itu bahasa yang cenderung kosakatanya sedikit. Terakhir kulihat kosakata Indonesia itu sekitar 200.000 sekian. Dan ini nggak sampai 50% dari kosakata di bahasa Inggris yang sampai lebih dari 1 juta kosakata. Nah, jadi Indonesia itu masih kekurangan kosakata. Seperti contohnya aja dalam bahasa Inggris kita menyebut dia perempuan dan dia laki-laki itu kan berbeda. Si, he gitu. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia kita sama-sama mengeneralkan dia aja. Jadi agak susah kan buat mengekspresikan dia yang mana. Kadang-kadang walaupun kecil ya, tapi itu dalam hal yang kuantitasnya banyak bisa berpengaruh besar juga. Contohnya lagi di Cina. Di Cina itu kenapa anak-anak di Cina itu pintar matematika itu karena kemudahan mereka dalam bahasa angkanya. Mereka lebih mudah berhitung karena bahasa mereka. Saya pernah baca penelitian walaupun cuma sekilas ya. Bahasa-bahasa di China itu mendukung anak-anak mereka buat belajar matematika. Nah, itu juga bisa menjelaskan kenapa anak-anak di Indonesia itu sulit untuk belajar matematika. Kita katakanlah dalam bahasa Inggris 4 tambah 4. Jawabannya dalam bahasa Inggris 8. Satu suku kata atau 8. Sedangkan kalau di Indonesia kita harus ngomong 8. Tuh, 3 suku kata. Itu salah satu kesulitan dalam bahasa Indonesia dan salah satu bentuk pengaruh betapa bahasa itu mempengaruhi proses belajar seorang pemuda kan. Nah, kalau kita tanya apa peran Gen Z atau apa peran Gen Z dalam mengembangkan bahasa Indonesia, itu kita bisa memasukkan Kak bahasa-bahasa sehari-hari yang dipakai Gen Z ke dalam KBBI. Karena bahasa Indonesia sendiri, KBBI sendiri sampai sekarang masih terus berkembang. Jadi bahasa-bahasa asing, bahasa-bahasa serapan dan bahasa-bahasa gaul itu sangat memungkinkan untuk diserap ke KBBI. Nah, dengan tambahan kosakata tadi, kita bisa mengembangkan bahasa Indonesia supaya kita bisa bersaing juga dengan bahasa-bahasa dari negara lain yang kosakatanya sudah lebih banyak daripada. Tapi aku mau nanya dulu nih, tadi kan bahasa kita perlu penyerapan bahasa-bahasa lain juga ya, sedangkan kita juga apa ya, kalau aku ini sebagai orang awam banyak nggak tahu tentang bahasa-bahasa yang dipakai sebenarnya yang biasanya diserap. Cuma kalau dia diserap tapi jarang digunakan, itu bagaimana kalian? Ya. Siapa yang mau jawab? Ladies first? Terserah. Gimana dulu? Mas kan masih satu konteks sama ngomong tadi. Bener sih kalau yang kakak bilang tadi sudah ada di KBBI tapi kita nggak tahu. Kayak contohnya aja salah satu kosakata yang baru banget disahkan. Iya, yang baru itu ya. Lawan katanya haus ya. Tadinya skala kita kecil cuma dari aku ke Manda doang. Manda bahasa Indonesia itu ada lawan kata dari haus loh. Halum satu orang yang tahu. Tapi ketika kita unggah di internet, media sosial itu bisa lebih luas jangkauannya. Apalagi kalau di beberapa media sosial kayak TikTok, Instagram itu sekarang ada sistem algoritma kan. Sistem algoritma itu memudahkan konten-konten yang menurut masyarakat menarik untuk viral, untuk trending. Jadi kita bisa memulai mempengaruhi anak-anak muda terutama Gen Z ya dalam pengetahuan mereka dalam berbahasa lewat media sosial. Kalau menurut Manda gimana? Apa tadi aku setuju banget sih Kak, tadi kan ya kita juga sebagai duta bahasa juga tahu hal-hal kayak kosakata baru atau kata-kata serapan baru itu pasti dari peran digital Kak, dari media sosial, dari internet, dan peran kita ini juga Kak untuk memperkenalkan kata serapan itu nih, kayak kakak kan mungkin belum tahu yang kayak tadi Paulun dan lain-lainnya itu peran kita Kak memperkenalkan. Mungkin yang lebih dekat saat ini dengan kita itu media sosial sih, untuk memperkenalkan, mengunggah teman-teman ada loh ternyata lawan kata dari haus ini ternyata ada palung dari seperti itu sih, untuk biar kakak tahu kan. Nah mungkin selanjutnya teman-teman duta bahasa ini kita pasti bakal lebih sering mengunggah tentang kebahasaan sih Kak, tentang kebahasaan di akun pribadi kita di media sosial kita, supaya teman-teman kita juga yang masih belum terlalu banyak tahu tentang kebahasaan itu bisa lebih tahu
oh ternyata bahasa Indonesia punya kata serapan yang baru, punya kosakata baru, seperti itu sih Kak. Jadi harus pantengin terus. Bener. Harus melek sih Kak. Postingan kami juga sih kayaknya. Harus melek berita-berita baru generasi Z juga ya. Jadi nggak hanya menyimpulkan secara cepat, tapi harus diliterasikan juga, dibaca dulu. Oh ini apa sih, kenapa kalau ini dari kata apa segala macam, itu generasi Z juga harus harus cari tahu dulu gitu. Kemudahan informasi itu jangan disalahgunakan, tapi digunakan dengan baik. Jadi ada positif negatif tergantung orangnya yang menggunakan. Positif negatif tergantung user. Bahasa gaul sekarang tergantung pengguna. Oke, selanjutnya aku mau tanya lagi. Aku mau nanya ke Manda. Kalau dari Manda sendiri ada nggak sih rekomendasi program atau gerakan yang pernah Manda lakuin atau ikutin yang bisa jadi contoh nih buat para pendengar Edukes? Kalau program atau apa tadi? Program Atau gerakan ya. Kalau program atau gerakan sih aku jujur belum terlalu banyak pengalaman di program atau organisasi itu. Pertama banget aku ikut itu Duta Bahasa, Ikatan Duta Bahasa ini sebenarnya banyak banget kasih pengalaman ke aku. Tapi gerakan itu ada dari diri aku sendiri, teman-teman semoga bisa jadi motivasi atau juga bisa diikuti teman-teman. Jadi aku itu kan baru sekali menginjakkan ranah kebahasan aku saat di program studi pendidikan bahasa Prancis yang tadi udah aku sebutkan. Terus juga mulai mencoba mencari potensi aku di kebahasan itu saat mengikuti ajang pemilihan Duta Bahasa. Dan sebenarnya aku nggak terlalu percaya diri Kak dengan potensi aku kan, tapi aku ada semangat buat diri aku sendiri, yaitu jangan pernah takut salah. Menurut aku jujur Kak, belajar bahasa Prancis itu susah banget, bener gak sih ya kan? Kakaknya juga prodi bahasa Prancis kan? Itu susah banget, tapi caranya aku biar tetap santai dalam belajarnya itu, aku selalu menekankan dalam diri aku, belajar bahasa itu proses. Jadi dinikmatin aja prosesnya. Pasti kita semua, bukan hanya belajar bahasa, pasti kita semua dalam mempelajari sesuatu ada kekeliruan, tapi kalau kita ada kemauan untuk memperbaiki kekeliruan itu, kenapa enggak? Jadi ya di Duta Bahasa ini aku juga menurut aku sekarang aku udah enjoy banget, udah santai banget. Yang tadinya aku grogi parah banget dari awal pemilihan Duta Bahasa, aku nggak terlalu percaya diri, tapi dari diri sendiri mencoba untuk menyemangatkan lah ya, kayak siapa lagi sih mau nyemangatin kita bukan diri sendiri, bener nggak sih ya kan? Iya lagi kan, bener banget kan. Makanya jadi sekarang aku bener-bener udah kehidupan yang aku jalani sekarang itu bener-bener udah legowo banget dari hati aku, dan aku menjalaninya tanpa ragu-ragu lagi, karena yang tadi aku mencoba untuk nggak boleh atau jangan takut salah deh kalau bisa, karena semua itu bagian dari proses. Jadi harus kita cari tantangan itu, Harus dicari nih. harus dicari. Selanjutnya bakal ada program-program yang bakal ikutin lagi dong. Benar, ada, tenang aja, semoga terrealisasikan ya krida-krida aku, krida dari teman-teman Duta Bahasa lainnya juga. Kalau tips buat teman-teman Gen Z biar tetap kreatif tapi juga peduli tentang masa depan bahasa itu sendiri, kalau menurut Manda gimana? Kalau menurut aku gini sih Kak, pertama mulai dari hal kecil dulu. Teman-teman harus coba cari dampak buat diri sendiri dulu, cari tahu misalkan teman-teman ini lagi mempelajari apa sih, itu dicari tahu dulu, karena kalau misalkan udah ketemu apa yang kalian pengen cari tahu, itu pasti kan berdampak ya Kak, bertambah ilmu kalian dari situ kan. Nah aku tuh pengen generasi muda tuh mulai dari kecil, hal kecil dulu, terutama bahasa Indonesia teman-teman yang tadi sudah kita bahas banget, yaitu padanan kata. Nah mulai dari hal kecil dulu, mungkin ngobrol santai dengan teman-teman, udah mulai pakai padanan kata dalam bahasa Indonesia, karena itu juga gak kalah keren ya daripada menggunakan istilah asing Kak. Misalkan kita udah jarang banget ya kita ngomong meeting tapi ngomongnya rapat, terus ngomongnya gak ngomong PowerPoint lagi tapi ngomongnya salindia, itu harus dicoba dari hal-hal kecil itu, karena lingkungan itu kan gampang berubah ya Kak, mengikuti
cara kita bagaimana beradaptasi ya, karena jujur bahasa itu menurut aku gampang banget bikin orang terpengaruh Kak. Misalkan mungkin sekarang ini banyak bahasa-bahasa yang kurang baik dan itu gampang banget kan mempengaruhi kita ya Kak ya. Jadi bagaimana caranya kita jadi pemantik apa ya, maksudnya gebrakan baru nih di lingkungan kecil kita dulu aja nih, di lingkungan teman-teman aja, gimana cara kita bisa berdampak buat diri sendiri tapi berdampak buat teman-teman, gimana caranya kita membiasakan diri kita sendiri dulu untuk berbahasa yang baik dan benar, juga menggunakan padanan kata dalam bahasa Indonesia. Pasti teman-teman di lingkungan kita juga bakal kayak, dia ngomong apa sih kok PowerPoint, pasti mereka penasaran kan, jadi lama-lama mereka ngikutin kita. Oh ngomongnya saling dia, udah jarang lagi ngomongnya PowerPoint. Oh ngomongnya udah jarang lagi ngomongnya meeting tapi rapat, ngomongnya udah nggak ngomong podcast lagi tapi siniar. Jadi kita coba apa ya, ngasih meracunin teman-teman kita, kayak tanpa sadar mereka harus kita kayak, kalian jangan ngomong kayak gini-gini, tapi kayak udah biasain ngomong, ayo kita buat salin dia yuk bareng-bareng. Kan pasti mereka penasaran ya, apa sih man salin dia itu gitu kan. Kita kasih salin dia itu padanan katanya dari PowerPoint kan, mereka ntar lama-lama terbiasa. Kalau aku juga sering ngomong itu di kelas atau di lingkungan aku, pasti mereka juga kalau akan tahu ternyata ada padanan katanya, dan mungkin semoga bisa jadi kebiasaan baru mereka menggunakan padanan kata dalam bahasa Indonesia. Sebenarnya kalau semakin sering digunakan malah jadi jangan segaul ya. Iya benar, karena nggak kalah keren loh kalau padanan kata itu. Benar-benar. Oke, itu dia tadi. Kita masuk ke penutup ya. Oke. Wah. Wah, luar biasa banget ya perbincangan kita hari ini bersama Taufik dan Manda yang sudah banyak memberikan perspektif tentang bagaimana bahasa dan kreativitas bisa berjalan seiringan, dan bagaimana Jesse justru punya peran besar dalam bahasa nih masa depan berbahasa. Oke, terima kasih Manda, terima kasih Taufik. Kaudi. Oke, Sobat Edukes, yuk kita jadi generasi yang bukan hanya kreatif tapi juga peduli, cerdas berbahasa, dan bangga akan identitas kita sendiri. Sampai jumpa di episode Edukes selanjutnya. Edukes, edukatif, inspiratif, dan bermakna.